Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Kali ini dalam pelajaran Penjaskes kelas 9 akan saya sampaikan materi bab 10 aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Disampaikan oleh Rudianan SPD, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan MTS Negeri 4, Demak. Kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi inti 3, pengetahuan. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi inti 4, keterampilan. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menguatkan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Kompetensi dasar 3, pengetahuan dan indikator pencapaian kompetensi. 3.10 memahami peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. 3.10.1 mengidentifikasikan konsep peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. 3.10.2 menjelaskan konsep peran aktif fisik terhadap pencegahan penyakit. 3.10.3 menjelaskan cara menerapkan konsep peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Kompetensi inti 4, keterampilan, dan indikator pencapaian kompetensi. 4.10 mempraktikkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. 4.10.1 memaparkan hasil identifikasi peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. 4.10.2 memaparkan hasil cara menerapkan konsep peran aktif fisik terhadap pencegahan penyakit. 1. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian. 1. Aktivitas fisik kategori ringan. 2. Aktivitas fisik kategori sedang. Aktivitas 3. Fisik kategori berat. Jenis-jenis aktivitas fisik. A. Aktivitas ringan. Aktivitas yang hanya memerlukan tenaga dan bisanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan.
Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit dalam kurung 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan aktivitas ringan yang dapat dipilih, antara lain berjalan kaki, lari ringan, berenang, senam, berkebun, dan kerja di taman. B. Aktivitas sedang. Aktivitas sedang yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan flexibility. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit dalam kurung 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan aktivitas sedang yang dapat dipilih seperti berikut. Peregangan, senam tai chi atau yoga, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai. C. Aktivitas berat. Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan, membuat berkeringat. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit dalam kurung 2-4 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti berikut. Push up, naik turun tangga, angkat berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. 1. Umur, jenis kelamin, pola makan, penyakit dan kelainan pada tubuh. Pengertian pencegahan penyakit. Hakikat pencegahan penyakit. Pengertian pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan potensial. Dengan kata lain, pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang lebih membahayakan. B. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Menurut Congress for Disease Control (CDC), manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan jauh lebih besar ketimbang resiko terjadinya cedera. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan dan serta kualitas hidup secara keseluruhan. C. Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kesehatan jantung. Untuk tulang dan sendi. Untuk mencegah penyakit kanker. Untuk mencegah penyakit diabetes. Untuk kesehatan mental dan kesejahteraan, untuk menurunkan berat badan, dan untuk anak-anak.
Sekian dan terima kasih. Semangat belajar, sukses selalu. Tetap selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.